Halo, namaku Anissa Citra Sabila dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini aku akan menjelaskan tentang keempat teori asal mula negara. Tetapi sebelum lebih lanjut, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu negara. Jadi, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Asal mula negara memiliki 4 teori. Yang pertama ada teori ketuhanan, yang kedua ada teori kontrak sosial, yang ketiga ada teori kekuasaan, dan yang keempat ada teori hukum alam. Mari kita bahas dari teori yang pertama, yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Frederikus Julius Stahl menjelaskan jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya lebih karena kehendak Tuhan dibandingkan perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah negara Inggris. Prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahannya. Lanjut pada teori yang kedua ialah teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat. Teori kontrak sosial ini artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara ialah hidup secara individu, bebas, dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut. Hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat, karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Jadi dalam hal ini, negara tidak dapat bertindak semena-mena, karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Teori yang ketiga ialah teori kekuasaan, yang berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah. Gillespie mengatakan jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuat untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Lalu yang terakhir ialah teori hukum alam. Teori hukum alam ialah terbentuknya negara karena sesuatu yang alamiah. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Thomas Aquinas menuliskan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Alasannya, karena secara hukum alam, manusia harus saling hidup berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alami, manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menimbulkan pemikiran. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.